在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Benua Tengah Klan Surgawi. Kota leluhur itu terlalu besar, sehingga orang bisa melihat matahari dan bulan muncul di kota itu. Saat ini, istana kekaisaran sedang malam, tetapi tidak gelap karena banyaknya lampu di istana. Seluruh istana sunyi. Sesosok yang kesepian keluar dari kegelapan dan melihat ke istana di bawah. Sosok itu berdiri lama di sana sebelum turun. Cahaya di istana menjadi kabur saat sosok itu turun. Seolah-olah ada ruang lain yang tumpang tindih. Baru setelah orang tersebut melangkah ke alun-alun istana, lampu kembali normal. Wang Lin melihat ke tempat ini. Saat itu, dia hampir mati di sini dan tidak bisa pergi bersama orang gila itu. Dia hanya bisa menyaksikan orang gila itu memasuki tidur abadi dan menjadi gunung yang menekan 72 benua. Saat aku pergi, aku bersumpah bahwa begitu aku kembali lagi, aku akan membangunkan orang gila itu. Tidak ada yang bisa menghentikanku lagi, Wang Lin bergumam sambil menginjak tanah. Dengan langkah ini, tanah seluruh istana bergetar tanpa ada yang menyadarinya. Yang bergetar bukanlah istana yang sebenarnya, melainkan ruang yang tumpang tindih. Lingkungan Wang Lin menjadi buram dan sosoknya berkedip sebelum dia menghilang. Saat dia muncul kembali, dia berada di dalam istana bawah tanah. Seluruh istana bawah tanah berada dalam kabut dan sebagian besar sama dibandingkan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah hanya satu gunung yang tersisa. Gunung ini menembus langit dan berukuran sangat besar. Berdiri di luar gunung, Wang Lin merasakan orang gila yang tertidur di dalamnya. Ada banyak sekali batasan dan segel di dalam dan di luar gunung. Bahkan seorang Grand Empirin akan membutuhkan banyak waktu untuk menghancurkannya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai ke arah gunung. Gunung itu bergemuruh dan runtuh dengan sangat cepat. Sejumlah besar batu berjatuhan, dan dalam sekejap mata, semua batasan dan segel menghilang dengan lambaian tangan Wang Lin. Ketika gunung itu runtuh, tubuh orang gila itu muncul. Dia diam-diam berbaring di sana dengan mata tertutup. Dia sedang tidur. Ada fluktuasi budidaya Grand Empirin yang berasal dari tubuhnya. Wang Lin berjalan maju dan tiba di samping orang gila itu. Dia memandang orang gila itu dan menunjuk ke dahi orang gila itu. Dengan ini, tubuh orang gila itu tiba-tiba bergetar. Wang Lin menutup matanya dan perasaan menyebar melalui jarinya, memasuki tubuh orang gila itu untuk membangunkannya. Dalam sekejap, setengah jam berlalu, Wang Lin membuka matanya, memperlihatkan ekspresi rumit saat dia melihat orang gila itu, dan berkata, "Jika kamu benar-benar memilih ini, maka aku menghormati pilihanmu. Kamu, berhati-hatilah." Wang Lin berdiri sambil menghela nafas dan berjalan menuju langit, menghilang dari istana bawah tanah. Setelah Wang Lin pergi, orang gila itu membuka matanya dan melihat ke tempat Wang Lin berdiri sejak lama. "Saya telah bingung seumur hidup. Saya gila seumur hidup, tapi saya masih keturunan leluhur surgawi. Sekarang Lian Daozhen sudah mati. Jika saya pergi, klan surgawi tidak ada kaisar. Saya ingin meninggalkan tempat ini, meninggalkan benua astral abadi, tetapi karena saya memiliki warisan leluhur surgawi, saya harus memiliki tulang punggung untuk menanggungnya. Ini adalah tanggung jawab saya. Saya mencapai pemahaman selama saya tidur." Orang gila itu berdiri, menunjukkan sedikit tekad saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan getir. "Jagalah klan surgawi agar generasi dapat terus berlanjut. Ketika saya merasa bahwa saya tidak lagi harus melanjutkan tanggung jawab saya akan datang dan menemukan Anda." Wang Lin. Orang gila itu berdiri. Dia tidak lagi memiliki tanda-tanda kegilaan yang dia alami di masa lalu, tetapi memancarkan aura otoritas yang sesuai dengan Kaisar Langit. Wang Lin menghormati keputusan orang gila itu. Setiap orang memiliki tanggung jawabnya masing-masing, Wang Lin memahami hal ini. Dia tidak punya hak untuk memutuskan tanggung jawab orang gila. Sebagai seorang teman, hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah membangunkan orang gila itu. Adapun apa yang harus dia lakukan selanjutnya, Wang Lin tidak perlu ikut campur. Wang Lin juga memiliki jalan yang harus diambilnya.
Dia ingin kembali ke dunia gua, kembali ke planet Suzaku, kembali ke tempat dia dibesarkan. Mungkin kali berikutnya aku bertemu orang gila itu adalah 300 tahun dari sekarang. Wang Lin berjalan ke kejauhan. Meskipun dia adalah orang yang paling berkuasa di benua astral abadi, masih ada hal-hal yang membuatnya bingung, seperti alam dewa abadi, yang maha melihat, dan kebangkitan Wan El. Berjalan di bawah langit yang luas, Wang Lin juga merasa bingung. Dia tidak tahu apakah teman lama yang dia cari ingin ingatan mereka terbangun atau ingin kembali ke dunia gua bersamanya. Mungkin melupakan masa lalu dan memulai yang baru di benua astral abadi adalah yang terbaik bagi mereka, gumam Wang Lin sambil memikirkan tentang Zhou. Itu adalah pilihannya. Saya tidak bisa menggantikan pilihan mereka dengan keinginan saya. Wang Lin menghela nafas saat dia melihat ke kejauhan. Disitulah Situ Nan berada. Negara Wusuan adalah negara fana di bagian utara benua tengah di benua lilin surgawi. Ada 4 negara di benua lilin surgawi, dan terjadi perselisihan di antara mereka sepanjang tahun. Meskipun tidak ada perang skala besar, ada banyak pertempuran kecil di perbatasan. Namun, keempat negara tetap mengendalikannya, sehingga skala pertempuran tidak pernah meluas. Di perbatasan Wusuan dan Zhouling, ada sejumlah besar tentara yang ditempatkan di sini. Kamp militer tampak tak berujung dan penuh sesak dengan orang. Ada niat membunuh yang kuat di udara. Lebih dekat ke pedesaan, di gerbang kamp, ribuan tentara berdiri dalam barisan vertikal. Beberapa jenderal dan perwira melihat ke kejauhan seolah sedang menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, suara kuda terdengar di sepanjang jalan resmi. Jenderal Sinan tua ini menyapa Raja Nan. Setelah hening beberapa saat, tirai dibuka dari dalam gerbong dan seorang pria paruh baya keluar. Matanya agak hitam dan tampak agak cekung. Dia berdiri di kereta sambil memandangi jenderal tua itu. Ada sedikit kesuraman saat dia tiba-tiba tersenyum. Memang layak menjadi jenderal besar Wusuan, Sinan. Dengan Anda melindungi perbatasan, tidak ada yang perlu ditakutkan oleh Wusuan. Raja ini datang untuk memberi hadiah kepada jenderal perbatasan. Oh, kalau begitu ayo masuk ke barak. Jenderal tua itu memandang Raja Nan dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun, tatapannya memberi tekanan besar pada Raja Nan. Selain itu, semua orang di sini mengeluarkan niat membunuh dan memiliki tatapan dingin, yang membuat keringat muncul di dahinya. Raja Nan tersenyum dan dengan cepat berkata, tidak perlu. Raja ini bisa tinggal di luar, tidak perlu masuk. Tidak ada yang tahu bahwa Wang Lin telah menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir. Wang Lin berdiri di langit dan tatapannya tertuju pada satu orang. Orang itu adalah jenderal tua, Sinan. Dia tidak menjadi raja, tapi seorang jenderal yang hebat. Saya tidak tahu apa yang akan dia pikirkan setelah dia mendapatkan kembali ingatannya. Wang Lin tersenyum. Dia sangat senang. Jauh di tengah malam, obor berkedip-kedip dan tim tentara berpatroli di barak. Seluruh kamp tampak seperti kota yang berlapis baja dan juga memberikan kesan ketertiban. Di luar kamp, tidak ada lagi musik. Benar-benar tenang. Lampu padam di sebagian besar tenda. Hanya sedikit yang tersisa, dan sosok di dalamnya dapat dilihat. Khususnya, cahaya di tenda sang jenderal terang benderang dan ada banyak penjaga di sekitar tenda. Jenderal tua, Sinan, berdiri di samping peta dan mengerutkan kening. Hanya ada dia di sini, dan suasana sangat sunyi, hanya suara lilin yang menyala. Raja Nan, orang seperti itu tidak layak disebut Raja Nan. Jenderal tua itu melihat ke peta dan mendengus dingin. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki perasaan aneh terhadap nama Raja Nan. Seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat untuk disebut Raja Nan. Oh, lalu siapa yang pantas dipanggil Raja Nan? Sebuah suara menggoda datang dari belakang jenderal tua itu. Tubuh jenderal tua itu bergetar, tetapi ia segera pulih normal. Dia berbalik dan melihat seorang pemuda berpakaian putih dan berambut putih berdiri tidak jauh dari sana, menatapnya sambil tersenyum. Sebelum orang tua ini menjadi raja, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk disebut Raja Nan. Jenderal tua itu tidak panik sama sekali saat dia dengan tenang duduk di sana. Duduk. Jenderal tua itu menunjuk ke depan. Wang Lin menatapnya dan menghela nafas kagum. Sangat jarang seseorang tetap tenang ketika orang asing tiba-tiba muncul.
Secara khusus, ketenangan ini bukanlah ketenangan palsu, melainkan ketenangan sejati. Wang Lin tersenyum tipis dan duduk di hadapan jenderal tua itu. "Apakah kamu punya anggur?" Wang Lin tertawa. "Bagaimana mungkin tidak ada anggur di pasukan?" Jenderal tua itu tertawa dan meneriakkan perintah kepada orang-orang di luar. "Seseorang, bawakan anggur." Balasan hormat datang dari luar, dan kemudian beberapa tentara masuk. Saat melihat Wang Lin, mereka semua terkejut, terutama para penjaga di luar. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak melihat ada orang yang masuk. Ekspresi jenderal tua itu tetap sama saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Letakkan anggurnya dan pergi." Penjaga itu diam-diam meletakkan beberapa kendi anggur di samping Wang Lin dan jenderal tua itu sebelum mereka semua mundur. Jenderal Sinan memiliki ketenangan yang kuat. Wang Lin mengambil sebotol anggur dan meneguknya. "Agar Tuan datang diam-diam ke sini, itu berarti meskipun tentara datang, mereka tidak akan bisa menghentikan Anda. Jadi apa gunanya?" kata jenderal tua itu sambil mengambil sebotol anggur, membuka segelnya, dan minum banyak. Senyuman di wajah Wang Lin menjadi lebih lebar. Dia benar-benar bahagia. Dapat dikatakan bahwa sejak datang ke benua astral abadi, kejadian di mana dia merasakan kebahagiaan ini jarang terjadi. Ini berbeda dengan menemukan jiwa Li Muwan atau bersama Xuan Luo. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan saat bertemu dengan seorang teman lama. Perasaan seperti ini membuatnya merasa sangat rileks dan bahagia. Sosok-sosok muncul di luar tenda dan langkah kaki bergema. Hanya dalam beberapa kata, tentara yang tak terhitung jumlahnya mengepung tenda dan semua jenderal ada di sini. Mereka semua tampak seperti akan menghadapi musuh yang kuat. Namun tidak satu pun dari mereka yang berani masuk, mereka hanya bisa mengelilingi tenda. Mereka semua gugup, tetapi niat membunuh mereka tidak berkurang sedikit pun, semuanya menyatu. Hal ini menyebabkan obor yang tak terhitung jumlahnya di barak menjadi redup. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, fajar akan segera tiba. Para prajurit telah berada di luar hampir sepanjang malam. Jika bukan karena tawa yang datang dari dalam, mereka pasti sudah bergegas masuk. Namun, tawa itu justru membuat mereka semakin bingung. Waktu mengalir sekali lagi hingga fajar. Kegelapan memudar dan matahari berangsur-angsur naik ke langit. Wang Lin dan jenderal tua itu minum anggur sepanjang malam. Wang Lin berbicara banyak tentang pengalamannya di benua astral abadi. Dia berbicara tentang benua banteng surgawi, benua setan hijau, dan kota leluhur. Dia bahkan berbicara tentang semua yang terjadi di klan kuno. Ketika dia mengatakan bagaimana dia menemukan pecahan jiwa Li Muwan, air mata jatuh, dan ketika dia berbicara tentang bagaimana dia telah membunuh Kaisar Dao kuno dan menukar nyawa demi rahmat gurunya, ekspresinya menjadi redup. Dia berbicara tentang segalanya, sampai dia meninggalkan klan kuno dan kembali ke klan surgawi. Jenderal tua itu mendengarkan semua ini. Dia tidak dapat membayangkan identitas seperti apa yang dimiliki orang ini. Jika apa yang dikatakan orang ini benar, maka orang ini pasti memiliki identitas yang mengejutkan di klan celestial. Namun, mengapa orang ini muncul di tendanya di tengah malam untuk minum dan berbicara dengannya? Dalam benak jenderal lama, orang di depannya ini perlahan menjadi akrab. Seolah-olah rasa keakraban tersembunyi di dalam ingatannya dan terungkap sekarang. Saat dia melihat air mata dan kesedihan Wang Lin, dia juga merasakannya. Seolah-olah dia secara pribadi menyaksikan kisah antara Wang Lin dan Li Muwan. "Situ, siapa itu?" Jenderal tua itu mengungkapkan ekspresi rumit ketika dia mendengar nama ini. Dia sering mendengar Wang Lin menyebut nama ini. Wang Lin meletakkan kendi anggur kosong dan mengambil yang lain. Sepanjang malam, mereka beberapa kali meminta orang untuk membawakan anggur. "Saya punya teman baik bernama Situ," Wang Lin bergumam sambil menatap jenderal tua itu. Jenderal tua itu dipenuhi kebingungan saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, "Untuk menjadi teman baikmu, orang bernama Situ ini juga harus menjadi seorang kultivator." Wang Lin memandang jenderal tua itu dan perlahan mengangguk. "Kamu Situ Nan, aku Wang Lin." "Wang Lin," gumam jenderal tua itu, dan setelah sekian lama, dia mulai tertawa. Saat dia tertawa, air mata mengalir. Dia biasanya tidak akan mempercayai hal ini, tapi perasaan keakraban yang datang dari jiwanya dan semua yang dia dengar tentang dunia gua membuatnya mustahil untuk tidak mempercayainya.
Dia tidak percaya seorang kultivator surgawi akan menipu manusia seperti dia. Jadi aku sudah bereinkarnasi berkali-kali di benua astral abadi, dan kali ini aku adalah Sinan, Jenderal Besar Negeri Wusuan. Jenderal tua itu semakin tertawa sambil air matanya terus mengalir. Dia mempercayai semua ini, tapi keyakinan inilah yang membuatnya sulit untuk diterima. Dari 500.000 tentara di luar, banyak yang telah mengikuti saya sejak generasi kakek mereka. Kakek mereka meninggal dan ayah mereka mengikuti saya. Meski ayah mereka sudah banyak yang meninggal, namun mereka tetap mengikutiku. Sekarang katakan padaku, aku si Tunan. Saya si Tunan, yang ingin menjadi raja. Jika aku bukan Sinan Wusuan, lalu apa yang akan dilakukan semua prajurit itu? Karena suara jenderal tua itu, tirai dibuka dan para prajurit menyerbu masuk. Namun, satu teriakan dari jenderal tua itu membuat mereka semua keluar lagi. Reinkarnasi, reinkarnasi. Satu reinkarnasi memiliki begitu banyak batasan. Saya telah bereinkarnasi beberapa kali. Jenderal tua itu sedang duduk di kursinya sambil menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit, dan tawanya berubah pahit. Maaf, ini adalah pilihanku sendiri untuk mendukung mereka. Saya memilih untuk bereinkarnasi di benua astral abadi, dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Wang Lin diam-diam merenung sambil terus minum anggur. Bantu aku membuka segel kenangan kehidupanku sebelumnya. Jenderal tua itu terus minum sampai dia menghabiskan 3 kendi. Matanya merah dan dia tampak mabuk saat menatap Wang Lin. Ketika larut malam tiba lagi, Wang Lin meninggalkan kamp dengan ekspresi rumit. Dia melayang di udara dan melihat kembali ke kamp dengan bangga. Ketika dia menoleh ke belakang, jenderal tua itu membuka tirai dan menatapnya. Wang Lin, setelah lelaki tua ini menyelesaikan reinkarnasi ini tanpa penyesalan dan menjadi rajanan, aku akan pergi dan mencarimu, kata jenderal tua itu. Suaranya dipenuhi dengan arogansi dan semangat. Wang Lin tersenyum dan mulai tertawa. Tawanya menjadi semakin keras. Situ, setelah kamu menjadi raja cukup lama, kami akan minum lagi. Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dunia. Anak-anak, atur pasukan. Pertama bawa rajanan sialan itu kemari. Orang tua ini sudah lama tidak senang dengannya. Dia berani menyebut dirinya rajanan. Orang tua ini telah memikirkannya dengan matang. Aku akan menjadi rajanan. Jenderal tua itu tampak menjadi jauh lebih muda dan tertawa. Sekte Matahari dan Bulan, sekte terkuat di benua Tianfang. Sekte mereka memiliki lebih dari 100.000 anggota dan merupakan salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi di benua timur. Ada banyak orang jenius di sekte Matahari dan Bulan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan wanita bernama King Hong. Bakatnya sulit ditemukan bahkan setiap 10.000 tahun sekali. Ratusan tahun yang lalu, dia menjadi murid sekte Matahari dan Bulan. Dalam waktu singkat kurang dari 1000 tahun, dia mencapai langkah ketiga dan berada di puncak Nirwana Fight. Dia hanya tinggal 1 langkah untuk mencapai Spirit Fight. Ini sangat terkait dengan sekte Matahari dan Bulan yang mengembangkan dirinya sepenuhnya, tetapi ini juga menunjukkan betapa pentingnya dia bagi sekte tersebut. Kepala tetua Golden Exalt dari sekte tersebut berkultivasi dengan pintu tertutup sepanjang tahun. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan Empirin Exalt tetapi belum pernah mengikuti pengadilan Empirin. Orang ini secara pribadi telah menerima wanita ini sebagai muridnya, dan setiap beberapa tahun, dia akan keluar untuk memberikan petunjuk kepada wanita ini. Kadang-kadang, dia bahkan membawa wanita ini ke budidaya pintu tertutup bersamanya. Wanita ini disebut orang suci dari sekte Matahari dan Bulan. Banyak orang mengaguminya dan, karena kecantikannya, dia dicintai oleh banyak murid. Namun, wanita ini terlalu luar biasa dan kepribadiannya terlalu dingin. Selama ratusan tahun, dia tidak pernah memilih pasangan Dao, tetapi semakin dia seperti ini, semakin banyak murid sekte Matahari dan Bulan yang memandangnya. Khususnya, anak-anak dari para tetua dan para murid yang merasa memenuhi syarat tidak pernah berhenti mengejarnya. Pada hari ini, wanita bernama King Hong meninggalkan budidaya pintu tertutup. Awan di luar gelap dan guntur bergemuruh seolah akan turun hujan. Guntur itu membuatnya gelisah, seolah-olah akan terjadi sesuatu. Dia berdiri di luar guanya sendiri sambil memandangi awan gelap dan cahaya merah keunguan dari matahari.
Ada kebingungan di matanya. Seekor kupu-kupu cantik terbang dari kejauhan sambil menghadapi angin kencang. Itu melayang di hadapannya dan menarik perhatiannya. Dia menyukai warna merah dan kupu-kupu. Orang-orang di sekte hanya mengetahui kesukaan pertamanya, tetapi tidak ada yang mengetahui kesukaan kedua. Melihat kupu-kupu yang terbang, kebingungan di mata wanita cantik itu menjadi semakin kuat. Seperti orang lain yang bereinkarnasi, ada kebingungan dalam mimpinya. Dia selalu merasa seperti dia bukan milik dunia ini. Perasaan ini membuat ketidakpeduliannya menjadi luar biasa. Guntur bergemuruh dan hujan turun ke bumi, membentuk tirai hujan. Dia mengenakan gaun merah yang membuatnya tampak seperti kupu-kupu merah dari kejauhan. Dia berdiri di sana dengan kupu-kupu di depannya dan sepertinya dia akan mengikuti angin dan hujan ke suatu tempat yang tidak diketahui. Kupu-kupu merah. Sebuah suara lembut datang dari belakang wanita itu. Di dalam tirai hujan, hujan lembut terdengar seperti gumaman lembut. Saat air berhamburan, suara angin menyatu dengannya dan membentuk gumpalan mimpi yang datang dari kehidupan sebelumnya. Kupu-kupu di sekitar King Hong mendarat di tangannya dan dengan lembut dia melindunginya dari hujan dan angin. Seolah-olah dia adalah kupu-kupu merah, tapi tidak diketahui siapa di dunia ini yang bisa melindunginya dari angin dan hujan yang sama. Dia berbalik dan melihat orang asing berpakaian putih di bawah payung kertas minyak. Kupu-kupu merah, nama itu sangat indah. King Hong memandang pemuda berambut putih dan tersenyum. Senyuman ini seperti bunga mawar kesepian yang mekar penuh. Jika kamu mau, kamu bisa menjadi kupu-kupu merah. Wang Lin memandangi wanita cantik itu. Apa yang terjadi di planet Suzaku muncul di matanya. Wanita itu tersenyum sedikit tetapi tidak berbicara. Dia memandang Wang Lin. Tatapan mereka bertemu di tengah hujan dan bertahan lama. King Hong memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Aku bertemu denganmu dalam mimpiku. Ketika saya menjadi kultivator langkah ketiga, saya bertemu Anda dalam mimpi saya. Apakah kamu percaya pada reinkarnasi?" Tatapan Wang Lin beralih dari wanita itu ke hujan yang turun dari langit. "Apakah kamu percaya akan hal itu?" Wanita itu bertanya balik. "Aku." Suara Wang Lin berhenti, dan setelah sekian lama, dia mengangguk. "Saya percaya akan hal itu." Wanita itu menoleh untuk melihat ke arah hujan dan dengan lembut berkata, "Jika Empirin Ascendant berambut putih pun mempercayainya, maka saya juga mempercayainya. Saya selalu merasa seperti sedang menunggu seseorang untuk memberi saya jawaban. Saat saya mencapai langkah ketiga, saya tahu orang yang saya tunggu adalah Anda." Reinkarnasi, saya selalu bertanya-tanya apakah saya memiliki kehidupan sebelumnya. Kalau tidak, mengapa saya suka warna merah atau kupu-kupu? Saya juga memikirkan mengapa saya menginginkan sesuatu. Itu tidak datang begitu saja, dan jika bukan kehidupan ini, itu adalah kehidupan sebelumnya. Aku dipanggil kupu-kupu merah di kehidupanku sebelumnya, kan? Wanita itu tidak menoleh dan suaranya tenang. Namun, dalam mimpiku di kehidupanku sebelumnya, ada kehidupan sebelumnya yang lain. Dalam kehidupan itu, aku juga melihatmu. Wang Lin kaget. King Hong memandang ke cakrawala saat dia berkata, "Dalam kehidupan itu, saya ingat Anda menanyakan sebuah pertanyaan kepada saya. Sebuah pertanyaan yang baru saya dapatkan jawabannya sekarang. Apakah kamu ingin mendengarnya?" Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan berkata, "Pertanyaan apa yang saya tanyakan kepada Anda? Apakah kamu ingin menyimpan ingatanmu saat ini atau memulihkan ingatanmu di kehidupan sebelumnya?" King Hong berbalik dan memandang Wang Lin. Di matanya yang indah, ada cahaya yang tidak bisa dilihat oleh Wang Lin. King Hong terdengar emosional saat dia dengan lembut bergumam, kehidupan masa lalu dan kehidupan saat ini bisa hidup berdampingan, tapi begitu ingatan masa lalu dipulihkan, kehidupan saat ini mendapatkan banyak beban. Jika tidak dipulihkan, maka saya tidak akan mengetahuinya, dan jika saya mengetahuinya, saya tidak dapat melupakannya. Itulah pemahaman saya. Mata Wang Lin dipenuhi kebingungan saat dia melihat wanita di depannya dan bertanya, "Kalau begitu, bagaimana kamu menjawabku?" Ekspresi King Hong menjadi rumit saat dia berbisik, "Lupakan masa lalu dan ingat sekarang saja. Jika saya terus bertahan berkali-kali, itu akan menimbulkan rasa sakit dan kebingungan." "Saya mengerti." Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa kupu-kupu merah mengingat sesuatu,
tetapi apa yang dia katakan tentang kehidupan sebelumnya menyebabkan hati Wang Lin bergetar. Dia memikirkan tentang mimpi Dao di planet Suzaku, di mana juga di balik tirai hujan seorang wanita muncul di hadapannya sambil menggendong bayi perempuan. Ada kupu-kupu merah di tirai hujan, mencari perlindungan dari hujan di bawah dedaunan. Saat wanita itu memikirkan nama untuk bayi perempuannya, dia menggumamkan kata, kupu-kupu merah. Wang Lin diam-diam merenung saat dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Saya sudah melupakan banyak hal tentang kehidupan itu. Saya hanya mengingat Anda dan pertanyaan ini. Dan satu lagi, dia mengatakan sesuatu kepada Anda. Saya masih ingat kalimat itu. King Hong menutup matanya dan suaranya lembut. Baris apa? Wang Lin tidak berhenti saat dia berjalan di tengah hujan. Hati mati, sudah terlupakan. Di dalam hujan, tubuh Wang Lin bergetar dan dia tiba-tiba berbalik. Dia sangat terkejut. Kejutan ini datang dari jiwanya. Payung kertas minyak di tangannya jatuh ke tanah dan basah kuyup oleh hujan. Mozi, planet Suzaku muncul di mata Wang Lin. Ketika dia adalah seorang kultivator tingkat rendah, pada malam hujan juga dia bertemu dengan seorang pria botak yang matanya dipenuhi kebingungan. Dia memandang Wang Lin dan mengucapkan satu baris. Hujan ini lahir di langit dan mati di bumi. Proses di antaranya adalah kehidupan. Hati mati, sudah terlupakan. Kata-kata ini bergema di benak Wang Lin, dan tatapan pria botak itu muncul dengan jelas di benaknya. Wang Lin tidak dapat memahaminya sebelumnya, tetapi, melihat ke belakang sekarang, dia dapat dengan jelas merasakan sakit dan kesedihan. Wang Lin pergi dengan kebingungan dan jawaban yang tidak ingin dia pikirkan. King Hong melihat kemana Wang Lin pergi dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Baru setelah hujan reda, dia membuka tangannya. Kupu-kupu itu mengitarinya beberapa kali sebelum terbang ke kejauhan. Kapan kamu akan lupa? Mungkin kamu tidak akan pernah memilih ini. King Hong menunduk dan berjalan ke guanya, kesepian dan kecewa. Wang Lin diam-diam merenung. Reinkarnasi. Ketika saya membuka ingatan orang-orang dalam reinkarnasi, saya tidak bertanya-tanya apakah saya juga berada dalam reinkarnasi. Jika saya benar-benar berada di dalam siklus reinkarnasi, lalu siapa yang akan membuka ingatan saya? Ketika Wang Lin memikirkan hal ini, dia tertawa dan terus tertawa sampai air mata jatuh. Reinkarnasi, ini adalah reinkarnasi. Tetapi bahkan jika aku berada di dalam reinkarnasi, aku tidak akan pernah memilih untuk melupakan, tidak akan pernah. Wang Lin tertawa. Dia tiba-tiba teringat pada sosok yang mengaum di langit yang dia lihat selama pemisahan 3 jiwa Dao kuno. Kata-kata dari sosok itu bergema di telinganya sekali lagi. Langit dan bumi. Apa gunanya berada di puncak langit dan bumi? Apa gunanya dipuja oleh semua orang? Karena seperti ini, aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk membuat langit menutup matanya, membuat bumi tertidur, membuat sungai dunia bawah mengalir mundur, menghentikan reinkarnasi, membuat dunia tidak ada lagi. Wang Lin menggumamkan kata-kata ini saat bergema di telinganya. Suara ini semakin keras hingga langit berguncang, bumi bergetar, dan badai terjadi di benua astral abadi. Di benua timur klan surgawi, di bagian barat daya benua Linhua, ada sebuah kota besar. Kota ini tampak seperti binatang raksasa yang tergeletak di sana dan mengeluarkan aura keagungan. Di lokasi terpencil kota, ada toko pandai besi. Bisnis di sini cukup baik bagi keluarga untuk hidup dengan baik. Ini karena pemilik toko memperlakukan pekerjaannya dengan sangat serius dan telah mendapatkan reputasi yang baik selama bertahun-tahun. Tuannya adalah seorang pria kekar yang tampak berusia sekitar 30 tahun yang lalu. Dia sangat kuat dan bagian atas tubuhnya terlihat saat dia memukul besi. Suara benturan logam terdengar dari toko. Halaman belakang toko adalah tempat tinggal keluarga itu. Pria kekar itu memiliki seorang istri cantik dan seorang putri berusia 8 tahun. Dia sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Meski sederhana, dia sangat puas dengan putri cantiknya dan kehidupannya yang penuh kasih sayang. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk keluarganya, membuat kehidupan mereka lebih baik dan masa depan putrinya lebih baik. Untuk mencapai tujuan ini, dia bekerja keras sebagai pandai besi dan melakukan segalanya dengan serius. Hidupnya sederhana, namun ada kehangatan yang ia hargai.
Dia lahir di kota ini dan memiliki banyak teman bermain bersamanya. Meski mereka semua punya keluarga masing-masing, mereka sering minum bersama, tertawa bersama, dan mengenang masa lalu bersama. Pada malam hari, saat dia tertidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia menyapu seluruh dunia. Dia tampak seperti seorang kaisar surgawi yang memimpin orang-orang untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Dalam mimpi itu, terjadi perpisahan, darah, dan kesedihan. Dalam mimpinya, dia juga memiliki seorang putri bernama Suang, nama yang sama dengan putrinya saat ini. Namun, mimpi tersebut tidak nyata. Setiap kali dia terbangun dari mimpinya, dia akan terlihat tersesat dan melihat keluar jendela ke langit malam. Hatinya menginginkan semua yang ada dalam mimpinya, namun ketika dia melihat istrinya yang tertidur dan putrinya yang berusia 8 tahun, yang masih belum berani tidur sendirian, dia akan tersenyum dan melupakan segala sesuatu tentang mimpinya. Jika dia punya pilihan, dia akan memilih keluarganya sendiri dan bukan kehidupan dalam mimpinya. Dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang menatapnya dari langit malam saat dia melihat keluarganya. Wang Lin memandang keluarga pandai besi itu. Dia bisa merasakan kebahagiaan dan kepuasan King Lin. King Lin adalah kaisar surgawi di dunia gua, dan sekarang dia telah bereinkarnasi sebagai manusia fana, namun dia telah memperoleh kebahagiaan dan kehangatan. Wang Lin sangat iri saat dia melihat ke arah King Lin, dan setelah sekian lama, dia pergi. Seperti kupu-kupu merah, pilihannya adalah melupakan masa lalu, melupakan kehidupan sebelumnya dan tenggelam dalam kehidupannya saat ini, melalui siklus itu berulang kali dan menghargai setiap waktu. Pilihan mereka benar, pilihanku juga benar, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Wang Lin menemukan semua teman lama selain Li Qianmei dan King Sui. Dia melepaskan ingatan mereka atau membiarkan mereka memilih untuk melupakan. Wang Lin tidak lagi mengikatnya ke benua astral abadi. Benua banteng surgawi, tempat dia pertama kali muncul ketika dia keluar dari dunia gua. Setelah bertahun-tahun, kini dia kembali lagi. Dia berjalan di benua yang dikenalnya ini, melewati sekte jiwa agung dan sekte Guiyi. Pemandangan yang familiar membuatnya teringat masa lalu. Di tengah benua banteng surgawi, di mana pegunungan terbentang tanpa henti, Wang Lin diam-diam melihat ke bumi di bawah. Wang Lin melihat ke bumi di bawah dan perlahan berkata, "Banteng surgawi, saat itu, pelindung jiwamu membantuku melewati beberapa krisis. Aku, Wang Lin, selalu membalas mereka yang membantuku. Hari ini, saya akan melepaskan jiwa leluhur surgawi dan membiarkan Anda mendapatkan kembali kebebasan Anda. Tetapi tubuhmu telah menjadi bumi dan tidak dapat dipulihkan. Saya akan melepaskan jiwa pada segel Anda dan membiarkannya membentuk jiwa asal, sehingga Anda dapat meninggalkan benua astral abadi. Apakah Anda bersedia?" Suaranya tidak nyaring dan tidak menyebar ke segala arah, namun saat perkataannya bergema, bumi mulai bergetar. Gemuruh menggelegar bergema saat aura bumi keluar dan bayangan raksasa muncul di atas pegunungan. Bayangan itu adalah banteng surgawi, dan tubuhnya sangat besar. Sepertinya itu bisa mendukung dunia. Wang Lin tampak sangat kecil di depannya, tetapi banteng surgawi yang besar mengungkapkan ekspresi hormat saat ia berlutut di depan Wang Lin. "Terima kasih, saya bersedia." Suara mendengung bergema, dipenuhi dengan kegembiraan dan kerinduan. Itu telah disegel terlalu lama dan membuat banteng surgawi dipenuhi rasa terima kasih yang tak ada habisnya terhadap Wang Lin. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Anda telah membantu saya sebelumnya, dan saya hanya membalasnya." Wang Lin memandang banteng surgawi dan menunjuknya. Banteng surgawi gemetar dan menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Sejumlah besar rune muncul di sekitar tubuhnya dan garis-garis rune tampaknya berakar di tubuh Heavenly Bull. Garis-garis rune semuanya terhubung membentuk objek seperti hati. Itu terus-menerus berdetak. Ini adalah inti dari segel banteng surgawi. Melihat objek berbentuk hati yang terbuat dari garis, Wang Lin menunjuk ke sana. Semua rune di sekitar Heavenly Bull runtuh. Setelah mereka roboh, benda mirip hati di dalam banteng surgawi tiba-tiba menyusut. Sesaat kemudian, ketika ukurannya hanya sebesar kuku jari tangan, ia berubah menjadi seberkas cahaya hantu dan terbang keluar dari banteng surgawi. Itu mendarat di tangan Wang Lin dan dia menghancurkannya. Jiwa banteng surgawi mengaum ke langit dan kemudian berubah menjadi riak yang bergema di langit.
Jiwanya melesat ke langit, dan ketika berada di ujung dunia, ia berbalik. Ia berlutut ke arah Wang Lin sekali lagi dan kemudian menghilang seperti meteor. Setelah jiwa banteng surgawi pergi, benua banteng surgawi tampak berbeda, namun hal ini sangat sulit dideteksi. Wang Lin melihat kemana banteng surgawi menghilang dan berjalan menuju 7 Dao Sekte. 7 Dao Sekte, lokasi dunia gua. Gunung tersebut dikelilingi kabut sehingga tidak dapat melihat terlalu jauh. Tempat itu benar-benar sepi, dan sudah lama tidak ada orang yang mengunjunginya. Namun, ada sosok di bawah gunung, memandang ke atas. Ini adalah pria parubaya berbaju biru. Dia sedang melihat kabut dan samar-samar bisa melihat reruntuhan di baliknya. Pria itu mengungkapkan ekspresi rumit dan bergumam pada dirinya sendiri, 7 Dao Sekte. Saya akhirnya sampai di sini. Pria parubaya itu dengan getir menggelengkan kepalanya dan berjalan di jalan yang rusak. Dia berjalan sangat lambat, seolah ingin mengingat setiap helai rumput dan pohon. Setelah dia menembus kabut dan tiba di puncak gunung, dia melihat paviliun 7 Dao Sekte. Mata pria itu dipenuhi kebingungan. Dia melihat segala sesuatu di hadapannya untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas. Dia berjalan melewati sekte yang rusak sampai dia tiba di pintu batu besar di belakang gunung. Pintunya terhubung ke gunung dan tertutup rapat. Ada lumut yang tumbuh di atasnya, menimbulkan bau busuk. Pria parubaya itu memejamkan mata di depan gerbang batu. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat ke arah pintu dan dengan getir bergumam pada dirinya sendiri, gerbang dunia gua. Di belakang gerbang adalah dunia gua. Saya bereinkarnasi dari sana. Pria itu menghela nafas. Setelah mendapatkan kembali ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, dia meninggalkan sektenya. Dia mengikuti perasaan dia harus tiba di sini. Dia tiba di 7 Dao Sekte, sebelum gerbang menuju dunia gua. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia mendekati gerbang dan menyentuhnya dengan lembut. Setelah sekian lama, dia menunjukkan tatapan penuh tekad dan berbalik untuk pergi. Tapi saat dia berbalik, dia tiba-tiba berhenti. Wang Lin berbisik, kakak senior. Wang Lin, pria parubaya itu adalah King Sui. Setelah ingatannya pulih, tanda pada dirinya menjadi sangat samar. Jika lebih banyak waktu berlalu, itu akan hilang sepenuhnya. King Sui memandang Wang Lin dan mulai tertawa. Tawanya menjadi semakin keras saat kegembiraan memenuhi hatinya. Dia berjalan untuk memeluk Wang Lin, dan Wang Lin juga tertawa. Mereka duduk di depan gerbang dan Wang Lin mengambil anggur untuk diminum bersama King Sui. Mereka lupa akan berlalunya waktu. Mereka minum sambil membicarakan pengalaman satu sama lain. Mereka tersenyum tetapi juga menitikkan air mata. Sepasang saudara magang dari dunia gua ini bersatu kembali di dunia gua. Ketika Wang Lin membicarakan masalah ini dengan kupu-kupu merah, King Sui terkejut. Dia dengan getir meminum seteguk besar anggur. Masalah-masa lalu, jika dilupakan, biarlah dilupakan. Sejak datang ke benua astral abadi, setiap orang dapat membuat keputusannya sendiri. Namun, pilihanku adalah jangan lupa. Mungkin ada metode bagiku untuk menghidupkan kembali Hanyan di sini, pasti ada. King Sui bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan Wang Lin pun tidak bisa menghidupkan kembali seseorang yang sudah lama mati dan jiwanya bahkan sudah tidak ada lagi. Namun, Wang Lin tidak memberitahu King Sui tentang hal ini. Jika tidak ada harapan, mungkin hanya keputusasaan yang tersisa. Ketika matahari pagi menembus kabut, King Sui pergi. Karena dia memilih untuk tidak melupakannya, maka dia tentu saja tidak ingin kembali ke dunia gua. Dia hanya ingin melihat 7 sekte Dao, di mana dunia gua berada. Sekarang dia telah memenuhi keinginannya dan bertemu Wang Lin, dia sangat gembira. Selanjutnya, dia akan mengejar mimpinya. Bahkan jika itu membutuhkan waktu seumur hidup, bahkan jika itu membutuhkan banyak siklus reinkarnasi, dia akan tetap bertahan. Wang Lin menyaksikan King Sui berjalan ke kejauhan dan menghilang. Dia kemudian berdiri di depan gerbang dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dari semua teman lama, hanya 13 yang memilih untuk mengikuti Wang Lin kembali ke dunia gua. Bagi 13, mengikuti gurunya adalah satu-satunya hal yang ia inginkan. Yang lain memiliki tanggung jawab masing-masing. Banyak dari mereka memilih untuk melupakan kehidupan mereka sebelumnya dan memulai kehidupan baru.
Wang Lin membuka gerbang menuju dunia gua. Saat gerbang terbuka, cahaya yang kuat bersinar, dan dia menghilang ke dalam cahaya. Gerbang ditutup sekali lagi. 7 sekte Dao masih dikelilingi kabut. Itu adalah kehancuran yang tidak dipedulikan siapapun. Dunia gua. Penghalang antara alam dalam dan luar sangat kuat. Dalam ratusan tahun ini, alam luar telah melancarkan serangan yang mengejutkan namun tidak memiliki kekuatan untuk menerobos. Nama Wang Lin telah menjadi legenda di dunia gua, sebuah keberadaan yang tidak nyata. Banyak orang yang mengingatnya, tetapi lebih banyak lagi orang yang melupakannya. Bahkan para penggarap alam batin pun sama. Hanya patung di planet Suzaku, tanah suci, yang tersisa, dan legendanya kadang-kadang diangkat. Selain tempat ini, ada tempat lain di mana kisah Wang Lin berlanjut. Itu adalah alam surgawi baru. Sejumlah besar kultivator telah bermigrasi dari 4 sistem bintang utama ke alam surgawi baru yang diciptakan oleh Wang Lin. Kebanyakan dari mereka adalah para kultivator yang selamat dari perang melawan dunia luar. Banyak dari mereka telah melihat Wang Lin, dan beberapa bahkan melihat Wang Lin bertempur dalam perang. Mu Bingmei belum pergi, dia telah memilih untuk tinggal di dunia gua, tinggal di alam surgawi baru. Dia sedang menunggu seseorang untuk kembali suatu hari nanti. Dao Master Blue Dream juga belum pergi. Sebagai orang terkuat di alam celestial baru, dia tetap melindunginya. Ada orang-orang seperti Master South Cloud, yang juga memilih untuk tidak pergi. Namun, pada saat ini, alam celestial baru sangat suram. Seolah-olah ada awan gelap yang membayangi mereka, membuat para penggarap alam surgawi baru tetap diam. Dao Master Blue Dream terluka parah. Tubuh Master South Cloud telah runtuh, hanya jiwa asalnya yang tersisa. Langit alam surgawi berwarna merah darah dan ada kilatan bayangan yang memperlihatkan ekspresi ganas. Seolah-olah ada banyak hantu di dalam warna darah. Guru memberimu waktu 5 hari untuk memilih. Sekarang 3 hari telah berlalu dan hanya tersisa 2 hari lagi. Saya harap Anda semua memilih dengan bijak dan bergabung dengan sekte jiwa merah saya. Kalau tidak, mati. Di langit merah darah, ada seorang pemuda berjubah merah. Sedangkan kamu, Mu Bingmei, kamu hanya punya waktu 2 hari lagi. Dalam 2 hari, setelah formasi di sekitar alam surgawi baru hancur, kamu harus menjadi rekan Daoku atau aku akan membantai planet Suzaku dan menghancurkan siapapun yang bernama Patung Lin itu.